Bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, sebelum mulai, pastikan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan salah satunya menggunakan masker agar meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah, selama 30 menit ke depan nih, pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, luar biasa, dan disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif nih Bun. Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai peran orang tua dalam pembentukan moral anak. Yang mana ini sangat penting sekali khususnya dalam tumbuh kembang anak nih Bun. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses dan tidak terjerumus pada perbuatan yang pastinya negatif ya bunda-bunda. Tentunya keinginan orang tua tersebut kepada anaknya dapat diwujudkan dan akan lebih mudah terwujud apabila orang tua menyadari bahwa peran mereka sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan moral anak. Nah, bagaimana sih semestinya bunda-bunda di rumah dalam membentuk moral anak-anaknya? Di sini saya nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama narasumber saya yang pastinya yang inspiratif nih, ada Mbak Katarina alias Mbak Karin. Halo Mbak Karin. Halo Mbak Zahra. Sehat ya Mbak Karin ya? Ya, sehat dong. Nah, tadi kan ternyata penting banget nih pembentukan moral khususnya untuk anak-anak. Kira-kira dari Mbak Karin selaku psikolog sendiri, sebenarnya apa sih definisi dari moral itu sendiri? Iya, pasti kita sering mendengar kata moral, cuman bingung gitu ya, apa sih moral? Jadi moral itu sebenarnya adalah serangkaian standar mengenai prinsip-prinsip dan nilai berdasarkan individu atau masyarakat yang mereka anggap itu bisa diterima dan baik gitu. Jadi moral itu kaitannya benar atau salah gitu, bisa diterima atau tidak bisa diterima gitu. Tapi yang bisa menilai itu apakah diri kita sendiri atau faktor eksternal, lingkungan masyarakat yang membenarkan hal itu menjadi suatu yang bernilai atau menjadi moral? Iya, pastinya itu sangat dipengaruhi oleh masyarakat juga ya. Dari individunya memang punya penilaian, tapi dipengaruhi juga oleh lingkungan masyarakat. Makanya moral ini sebenarnya nggak fix. Jadi moral ini bisa berubah, sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis atau di mana dia berada, agama, keluarga, pengalaman hidup gitu. Jadi sepanjang waktu moral ini bisa berubah dari yang dimiliki oleh individu itu. Tapi kalau ngomongin masalah moral, berarti kan ini bukan pengaruhnya terhadap diri sendiri, tapi terhadap orang banyak. Nah, apa sih maksudnya pengaruh yang lebih besar itu? Apakah memang penilaian dari diri sendiri ataukah memang penilaian dari masyarakat sekitar? Oke, nah pada awalnya moral ini kan nggak akan muncul secara tiba-tiba. Ini ada proses perkembangannya gitu. Untuk tahapan awal, biasanya individu khususnya anak-anak, moralnya ini akan ngikutin apa yang disampaikan oleh orang tuanya atau figur otoritas terdekatnya. Jadi apa yang orang tuanya anggap baik, apa yang orang tuanya akan anggap benar, itu akan dia lakukan gitu. Ketika dia semakin meningkat perkembangannya, standarnya bukan cuma orang tua lagi, tapi lingkungan yang lebih besar gitu ya, lingkungan sosial, aturan dari pemerintah gitu. Ketika dia lebih besar lagi, baru dia sudah mulai bisa mempertimbangkan nilai moralnya dia sendiri. Aturannya ada seperti ini, yang diajarkan orang tua seperti ini, tapi aku menilainya seperti apa? Karena ketika individu itu semakin besar, kemampuan berpikirnya kan semakin kompleks. Dia semakin bisa menilai suatu situasi baik buruk berdasarkan nilai yang dia miliki sendiri gitu. Berarti sebenarnya moral ini bisa dari kita sendiri terima dari ajaran misalnya leluhur kita, atau bahkan kita juga bisa menolak akan suatu nilai dari moral itu juga? Iya, betul. Oke. Nah, tapi kenapa nih Mbak, dari keluarga ini sangat penting dalam penanaman nilai dan juga moral untuk anak? Kenapa sih penting banget gitu? Ya pastinya karena semua anak itu kan tumbuh di dalam keluarga sebagai lingkup terkecilnya. Value atau nilai atau prinsip yang dimiliki setiap keluarga pasti berbeda karena budayanya gitu. Jadi keluargalah sebagai institusi atau lingkup pertama yang membantu anak untuk menanamkan apa sih yang baik dan buruk dalam kehidupan anak. Mana sih perilaku yang bisa diterima dan tidak bisa diterima.
Dan itu sangat mungkin antara keluarga satu dengan keluarga lain berbeda ya gitu. Makanya di sini keluarga sebagai lingkungan inti gitu sangat penting buat mendidik atau mengajarkan ini pertama kali pada anak. Nah, kira-kira tapi kapan nih sebaiknya diajarkan pendidikan atau pembentukan moral terhadap anak ini? Ini kan karena kan anak kan usianya kan beda-beda ya, apalagi ada yang usia dini, ada yang dalam masa golden age-nya gitu. Nah, kira-kira dari Mbak Karin sendiri bagaimana nih yang tepatnya khususnya orang tua atau bunda-bunda di rumah nih ngajarin anak dalam pembentukan moral? Iya, pendidikan moral itu adalah suatu proses perkembangan, jadi memang harus dilakukan sejak dini. Sejak dini sejak kapan? Sejak anak usianya mungkin 1 tahun gitu ya, di masa-masa toddler 1 sampai 3 tahun itu sudah mulai bisa diajarkan mengenai moral. Mungkin tidak dengan dikasih penjelasan yang panjang gitu ya, tapi dikasih contoh perilakunya seperti apa gitu. Kalau anaknya melakukan suatu hal yang tidak sesuai dikasih tahu. Nah, itu adalah salah satu cara mengajarkan moral dari dini. Mungkin bunda-bunda di rumah pengen lebih tahu lagi nih, contohnya kira-kira mungkin Mbak Karin bisa ngasih tahu nggak sih, misalnya lebih detailnya tuh ngajarin anaknya seperti apa? Mungkin kan tadi dari pengetahuan ya atau education dengan memberikan informasi terhadap anak, tapi apakah mungkin bisa melakukan interaktif melalui permainan mungkin, secara kreativitas? Nah itu gimana tuh Mbak? Iya, sebenarnya paling gampang ya namanya dalam pengasuhan kita kasih contoh dulu gitu. Permainan bisa gitu ya, itu kan salah satu cara yang interaktif. Tapi dengan mencontohkan lewat permainan juga bisa. Misalnya ketika kita bermain gitu ya sama anak, terus ceritanya mainannya anaknya, misalnya dia udah habis. Nah, ya udah nih mama kasih ceritanya apa yang misalnya main masak-masakan, ya kamu udah habis ya, misalnya yang buat dipotong-potong nih mama kasih. Nah itu kan sebenarnya nilai moral, berbagi gitu. Jadi kalau kita punya sesuatu jangan ragu untuk berbagi ke orang lain gitu. Atau dari film yang ditonton gitu, wah itu baik banget, itu temennya kesusahan, terus si Doraemonnya mau bantuin si Nobita gitu. Nah itu juga salah satu sebenarnya nilai moral yang mengajarkan untuk membantu orang lain yang kesusahan. Jadi berarti banyak caranya banyak banget sebenarnya. ya cakupan terhadap moral atau pendidikan untuk moral tersendiri. Nah, tapi kalau misalnya fakta yang mempengaruhi perubahan moral itu seperti apa? Karena anak kan seiring tumbuh kembangnya itu kan pasti attitude-nya, sifatnya atau karakternya itu kan bisa berubah. Apakah itu ada korelasinya dengan pembentukan moral terhadap anaknya sendiri atau mungkin dari lingkungan keluarganya yang memang menuntut dia untuk berubah atau bahkan dari teman-teman sekitar? Iya, jadi kalau misalnya dibilang apa sih faktor yang mempengaruhi moral tadi? Satu, sebenarnya kondisi geografis. Misalnya anaknya ketika dia remaja dia pindah ke Amerika gitu ya. Nah, itu pasti standar moral di Amerika dengan di negara kita itu berbeda. Bisa jadi value atau prinsip moral anak ini ikut berbeda karena dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Agama juga berpengaruh gitu ya. Keluarga itu tadi juga berpengaruh gitu. Jadi bagaimana anak itu atau individu itu menilai suatu hal apakah baik atau buruk itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Nah, tapi Mbak Zara ada yang menarik kalau dari hasil penelitian tahun 2019 di UK itu dibilang walaupun nilai moral itu berubah-berubah, ada beberapa moral yang sama di beberapa negara gitu. Ada 7 moral. Yang pertama itu berani, terus yang kedua itu adil, ketiga itu membantu sesama, terus mengikuti aturan dari figur otoritas gitu ya, menghargai milik orang lain gitu, terus ya itu menolong orang yang kesusahan dan menyayangi keluarga. Jadi walaupun berubah-berubah, ada 7 moral yang itu ditemukan di berbagai negara atau di berbagai societies. Gitu. Berarti pada dasarnya memang itu sebenarnya tidak bisa dirubah juga mungkin kalau yang dari kecilnya misalnya sudah toleransi atau sudah menghargai terhadap sesama dan juga bahkan untuk saling tolong menolong ya mungkin ketika dia besar juga efeknya akan kecil ya untuk berubah di luar dari intoleran gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya antara pembentukan moral sedari dini dengan misalnya dengan dia ketika remaja atau dewasa, apakah ada perbedaannya kah? Ataukah memang si anak ini kan berhak memilih ya, misalnya ketika memang orang tuanya terlambat untuk mengajarkan pendidikan moral? Pastinya akan berbeda ya, karena ketika anak kecil biasanya kita akan mudah memberikan arahan melalui contoh-contoh tadi.
Ketika sudah anaknya beranjak remaja, kemampuan berpikirnya udah lebih abstrak gitu. Kalau anak kecil lebih konkret, dia lihat, dia contoh, dia akan cenderung buat mengikuti. Kalau sudah lebih besar, dia kan lebih abstrak, mereka akan mempertanyakan, kenapa aku harus melakukan ini? Apa sih manfaatnya buat aku gitu. Jadi kalau misalnya dari kecil tidak pernah diajarkan, tiba-tiba orang tuanya mau mengajarkan di remaja, itu lebih challenging. Dan itu nggak bisa dengan cara cuman kamu harus kayak gini ya gitu, cuman dipaksakan. Itu harus benar-benar didampingi prosesnya, dijelaskan kenapa dia harus melakukan itu, kira-kira dampaknya buat apa. Dan akhirnya keputusannya memang harus ada di anaknya, karena dia kan sudah merasa besar ya. Jadi nggak semudah ketika itu dia masih anak-anak. Berarti penting banget nih bunda-bunda di rumah buat ngajarin pendidikan moral itu sedari kecil. Karena kalau enggak ya akan lebih susah lagi dalam edukasinya kepada anak yang mungkin usianya sudah mulai remaja ataupun dewasa. Tapi jangan kemana-mana bunda, karena saya masih banyak pertanyaan yang seru banget nih di segmen selanjutnya ya Mbak Karin ya. Tetap di persembahan untuk bunda. Terima kasih bunda-bunda di rumah masih menyaksikan persembahan untuk bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Dengan saya Karin. Nah tadi kan seru banget nih Mbak Karin, khususnya orang tua tuh wajib memberikan pendidikan pada anak, khususnya pembentukan moral tuh sedari dini. Nah ini sebenarnya tujuannya supaya apa sih Mbak Karin? Tujuannya pasti supaya anak punya karakteristik yang baik dan dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga ketika di kehidupan kedepannya dia tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, terutama hal-hal yang negatif gitu. Dan dia bisa mengambil keputusan dia sendiri mengenai apa yang menurut dia baik, walaupun menurut orang lain mungkin itu berkebalikannya gitu. Jadi dengan anak tahu nilai-nilai moral sedari dini, dia lebih bisa melindungi dirinya dan bisa lebih tumbuh jadi individu yang lebih kuat lagi. Dan bahkan mungkin bisa mengkontrol ya, dan juga membatasi suatu hal yang menurutnya misalnya negatif, apapun misalnya hal yang menurut dia atau misalnya tidak baik, berarti dia sedari dini juga udah bisa membatasi ya Mbak ya? Iya, betul. Nah kalau misalnya untuk melalui apa nih moral anak bangsa sebaiknya itu dapat dibentuk, berarti kan ini cakupannya bukan hanya anak kita saja nih misalnya, berarti kan anak-anak bangsa itu ya semua anak-anak yang ada di Indonesia. Kira-kira melalui apa sih Mbak? Apakah memang melalui sekolah? Dan tapi kan sekolah juga tidak melulu banyak mengajarkan mengenai moral gitu, kebanyakan pembelajaran mengenai kurikulum berbasis kompetensi gitu. Iya, pastinya ini jadinya wah kayaknya susah banget gitu. Gimana sih ngajarin moral dalam lingkup yang lebih besar gitu. Sebenarnya tidak harus masuk ke dalam kurikulum, tapi dalam keseharian gitu ya. Guru bisa memberikan contoh kepada murid-muridnya bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berbuat baik, menolong orang lain tadi, bagaimana harus ketika temannya ada yang kesulitan gitu, bagaimana harus berbagi gitu. Dan sebenarnya kalau di sekolah, beberapa sekolah memang ada yang sudah punya pendidikan karakter kan setahu saya gitu, dan itu pun sudah diajarkan gitu. Jadi itu bisa dari sekolah atau dari public figure, menurut saya punya peran juga untuk mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak, bagaimana sih harus berbuat baik gitu. Jadi yang ditampilkan tuh jangan hanya misalnya kemewahan gitu ya, tapi juga hal-hal yang bisa memotivasi orang lain sehingga membuat mereka tergerak untuk ikut melakukannya. Berarti sebenarnya faktor selain keluarga adalah faktor di luar juga yang sangat penting, yaitu guru, dosen, ataupun bahkan pemerintah juga harus banyak menyosialisasikan edukasi penanaman moral di anak-anak sekolah. Karena jujur nih Mbak, mungkin kalau zaman saya dulu untuk pembentukan karakter itu belum ada di sekolah. Nah saya baru mendapatkan pendidikan karakter itu di kuliah. Tapi nggak tahu nih kalau Mbak Karin mungkin, atau sekolah-sekolah zaman sekarang juga kan pasti ada perkembangannya juga, mungkin ada kurikulum yang berbeda juga. Nah berarti kan saya juga baru mengetahui itu, maksudnya apa itu penanaman moral terhadap diri sendiri ya ketika saya kuliah. Nah bisa dibayangkan mungkin sebagian besar banyak sekolah
yang mungkin belum menanamkan hal yang seperti itu. Nah, kira-kira kalau memang hal ini menjadi edukasi khususnya dari guru ataupun dosen, ada cara tersendiri nggak sih untuk mendidik anak-anak sekolah yang memang belum ada kurikulum atau kompetensi terkait dengan penanaman moral sendiri di sekolah? Menurut saya sebagai seorang pendidik ya, kita jangan hanya terfokus pada outcomes akhir gitu. Misalnya nilainya harus bagus tapi melupakan proses yang dilakukan anak gitu. Jadi itu kan sebenarnya mengajarkan moral, kejujuran. Jadi jangan mencontek gitu. Yang penting kamu berproses gitu. Jadi di sini harus mengamati juga prosesnya menurut saya. Guru ataupun dosen gitu sebagai pendidik harus bisa mengarahkan murid-muridnya atau mahasiswanya gitu ya untuk melalui proses tersebut dan mereka mengencourage atau memotivasi prosesnya itu. Jadi mereka nggak, pokoknya aku harus dapat nilai bagus gitu ya supaya lulus gitu. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi jangan hanya dinilai hasil akhirnya tapi juga dinilai prosesnya. Nah, bagaimana proses ini berjalan dengan lancar nih? Misalnya kan ada beberapa guru ataupun dosen misalnya memberikan punishment kalau memang anaknya salah. Nah, apakah itu salah satu cara juga untuk menanamkan moral terhadap siswa-siswa ataupun mahasiswa khususnya ya di lini sekolahan gitu? Iya betul, sebenarnya punishment gitu ya atau konsekuensi itu merupakan salah satu cara menanamkan nilai moral yang pertama gitu. Jadi memang biasanya individu itu akan melakukan hal-hal tertentu karena melihat konsekuensinya buat mereka apa gitu. Kalau ketika mereka tahu itu tidak menyenangkan, mereka akan tidak mengikuti atau tidak mau melakukan itu. Jadi itu bisa, tapi jangan lupa juga rewardnya gitu ya. Konsekuensi positif ketika anak tersebut atau individu tersebut sudah melakukan yang kita harapkan, ya dipuji, diapresiasi gitu. Jadi tidak hanya kalau salah dihukum, tapi ketika dia baik dia tidak dapat apresiasi. Jadi kebawa keselnya gitu. ya, moodnya. Tapi ini juga bukan berlaku di sekolah aja nih, bunda-bunda juga di rumah harus melakukan reward and punishment selama itu baik ya di rumah juga, karena itu adalah yang paling penting juga kan ya, pembentukan moral itu di dalam rumah. Tapi untuk orang tua sendiri nih Mbak Karin, sebagai peran utama dalam pembentukan moral anak, masing-masing orang tua itu kan berbeda caranya dalam mengajarkan pendidikan moral anak khususnya. Nah, gimana sih caranya membentuk moral anak yang efektif? Mungkin kan bunda-bunda di rumah belum pada tahu nih seperti apa sih untuk mengajarkan penanaman moral yang efektif itu caranya kayak gimana? Oke, yang pasti kalau kita mau ngajarin anak, orang tuanya harus kasih contoh dulu. Jadi jangan menyuruh anaknya melakukan sesuatu tapi orang tuanya tidak melakukan itu. Jadi kalau mau mengajarkan anaknya gimana sih caranya kita berbuat baik atau nilai-nilai moral, ya lakukanlah itu dulu. Membantu orang lain, menyayangi sesama, jujur gitu. Kadang hal-hal kecil kita suka membuat anak jadi berbohong gitu ya, yang akhirnya anak jadi contoh juga karena orang tua saya juga melakukan itu dan anaknya melihat gitu. Itu yang pasti pertama orang tua harus jadi role model. Yang kedua memang ajak anak berkomunikasi gitu. Kenapa sih menurut kamu harus kalau main harus sama-sama gitu. Jadi kita dengerin dulu dari pandangan anak itu seperti apa, lalu orang tua baru kasih sudut pandangnya bahwa sebenarnya dengan bermain berbagi kamu kan bisa lebih menyenangkan, ada temennya, nggak sendirian gitu ya, mainannya juga bisa lebih bervariasi gitu. Jadi anak pun akhirnya ketika mengambil keputusan untuk melakukannya, dia mengetahui apa sih manfaatnya itu buat saya, sehingga kedepannya dia melakukan itu bukan terpaksa tapi karena dia melakukannya secara sadar gitu. Ya, yang ketiga memang bisa menggunakan media-media gitu ya, dari tontonan-tontonan televisi, dari buku cerita. Jadi jangan kalau anaknya nonton ya udah ditinggal terus orang tuanya melakukan yang lain, tapi setelah itu dibahas apa sih nilai dari tontonan tersebut gitu. Jadi anaknya bisa dapat poinnya dengan cara yang menyenangkan. Berarti bunda-bunda di rumah nih harus tetap mengawasi dan mengontrol anaknya ketika sedang menggunakan media ya. Dan malah harus di situ pentingnya untuk komunikasi dua arah ya. Misalnya ketika ada misalnya tontonan Upin dan Ipin. Nah, ini maknanya apa sih, kan suka ada tuh seperti itu. Jadi harus dikasih tahu lagi kepada anaknya. Jadi jangan dibiarkan dia hanya menonton saja gitu ya, Mbak. Betul. Jadi kalau misalnya Upin dan Ipin, wah Upinnya baik sekali ya, dia mau bantuin Ipin yang lagi kesusahan.
Nah kalau misalnya temennya ada kesusahan, kita harus bantu tuh dek gitu. Jadi santai tapi bisa sambil dikaitkan ke filmnya gitu. Dan tanpa sadar juga mungkin terbrainstorming ya anaknya. Nah tapi bagaimana bila orang tua atau bunda-bunda di rumah terlanjur nih lalai khususnya dalam membentuk moral anak? Apakah ada dampaknya Mbak Karin? Dampaknya yang berarti kebalikan dari tadi manfaatnya. Anak biasanya akan jadi mudah terpengaruh oleh lingkungan, dia tidak tahu mana perilaku yang baik dan buruk, sehingga ketika berada di lingkungan seringkali perilaku yang ditampilkan tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku gitu. Mungkin akan dikomplain dari lingkungan, kok si A begini atau si B misalnya kasar ya sama temennya, kok si B itu nggak punya empati ya gitu. Nah itu kan tidak menyenangkan ya buat si anak dan buat orang tuanya yang mendengar gitu. Dan mungkin ketika dia lebih besar, ketika dia dapat lingkungan yang kurang baik, dia nggak bisa memutuskan bahwa ini tidak baik buat dia. Tapi karena semua orang melakukan, oke mungkin memang seperti itu harusnya gitu. Jadi dia ikuti, dia lupa bahwa kalau menurut keluarganya hal tersebut harusnya tidak boleh dilakukan gitu. Tapi jadi, berarti bisa membenarkan moral yang salah ya kalau misalnya dia tidak diajarkan sedari dini gitu Mbak Karin. Iya, makanya sangat penting anak itu harus kritis juga. Jadi ketika dia menerima informasi, dia bisa memilah-milah apakah itu baik atau tidak untuk dirinya. Kalau terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi moral anak itu ada nggak sih Mbak Karin? Dan kalau misalnya ada bisa dijelaskan mungkin kepada bunda-bunda di rumah apa aja nih faktor-faktor dari mempengaruhi moral pada anak? Menurut saya usia anaknya itu sendiri juga akan mempengaruhi gitu, karena usia itu berkorelasi atau berhubungan dengan kemampuan berpikir anak. Ketika anak itu semakin bertambah usianya, kemampuan berpikirnya semakin kompleks, dia semakin bisa menilai suatu situasi dengan objektif. Jadi itu akan mempengaruhi penilaian moralnya dia gitu ya. Lalu juga tadi lingkungan di mana dia berada ya, itu juga akan mempengaruhi teman-temannya, mungkin culture-nya dari lingkungan tersebut, itu juga akan mempengaruhi perkembangan moralnya. Waduh, mudah-mudahan penting banget nih edukasi mengenai penanaman moral terhadap anak ya Bun ya. Tapi jangan kemana-mana karena akan ada yang seru lagi di segmen berikutnya. Tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Dengan saya Karin. Nah Mbak Karin, tadi kan kita sempat ngebahas nih, sebenarnya ada perbedaan nih ketika anaknya diajarkan atau ditanamkan moral sedari dini dengan yang sudah dewasa ataupun yang remaja. Karena mungkin yang remaja ataupun dewasa ini kan sudah mulai kritis ya, mungkin sudah punya ego juga. Nah kira-kira untuk mengajarkannya yang tepat terhadap anak yang mungkin sudah dewasa dengan yang kecil itu kan beda komunikasinya. Itu seperti apa sih Mbak Karin? Iya, jadi kalau remaja itu mereka memang unik ya. Orang tuh seringkali mengeluhkan remaja itu Masa-masa labil. Masa-masa labil, pemberontak gitu ya. Karena mereka sebenarnya dari sisi mereka memang ada di fase merasa mereka sudah besar, mereka sudah tahu semuanya buat diri mereka sendiri. Jadi memang kadang ketika orang tuanya katakan A, mereka malah lakukannya B. Nah, betul. Itu juga harus dipahami ketika mengajarkan nilai moral gitu. Jadi kalau hanya mengajarkan secara satu arah dengan memberikan instruksi, memaksakan kamu harus ini, kenapa? Pokoknya harus gitu, tanpa memberikan penjelasan yang buat anak remajanya bisa diterima, ya kecenderungannya mereka nggak akan melakukan gitu. Ya kenapa gitu? Harus bisa memberikan penjelasan yang anaknya pahami. Kenapa dia misalnya tidak boleh tawuran gitu, atau kenapa dia tidak boleh melakukan hal yang menurut agama atau menurut prinsip keluarganya itu tidak baik, walaupun mungkin di luar itu nggak apa-apa gitu ya. Nah itu perlu komunikasi yang sangat baik antara orang tua dan anak ya, itu yang harus dibangun dari kecil. Nggak mungkin tiba-tiba pas remaja orang tuanya punya komunikasi yang baik ketika dari kecil itu tidak dilakukan. Jadi orang tua pun harus terbiasa juga untuk bercerita, mengekspresikan diri, menceritakan pengalamannya, sehingga anaknya juga terbiasa melakukan hal yang sama.
Tapi dalam pembentukan moral sendiri, apakah ada kaitannya nih dengan misalnya orang tua tuh menjadi terlalu mengekang anak gitu, saking misalnya tinggi banget nih value akan moral di keluarganya gitu. Terkadang kan ada mungkin beberapa keluarga yang seperti itu, bahkan jadi anaknya ketika sudah menjadi besar, dia mungkin sudah menemukan jati dirinya sendiri, ya terbantahkan penanaman moral dari kedua orang tuanya. Apakah bisa seperti itu Mbak Karin? Sangat mungkin Mbak Zahra, karena kan memang anak tadi kemampuan berpikirnya semakin berkembang, lingkungannya juga semakin luas, dapat masukan-masukan yang baru, sehingga apa yang mungkin tadinya dia anggap benar itu berubah gitu ya setelah dia bertemu informasi-informasi baru. Tapi makanya kembali lagi, apakah sekuat apa orang tuanya menanamkan ya, dan biasanya anak akan kuat kalau dia paham kenapa dia harus melakukan itu. Tapi kalau sifatnya hanya penanaman buta gitu ya, dimana anak hanya dipaksa tanpa tahu reasonnya secara jelas, ya ketika dia punya informasi baru ya sangat mungkin itu jadi berubah. Jadi harus hati-hati nih bunda-bunda di rumah, dan jangan lupa nih untuk melakukan komunikasi sama anak itu harus baik-baik juga ya. Iya, Terkadang kan betul. ada mungkin orang tuanya yang rewel supaya anaknya nurut tuh, jadi kamu pokoknya harus ikutin mama gitu. Itu kan sebenarnya nggak baik juga ya Mbak Karin ya untuk psikolognya, benar nggak sih Mbak? Kalau sekarang sih sangat tidak efektif ya. Kalau saya lihat anak-anak sekarang itu kan cerdas-cerdas. Kalau orang tuanya masih memakai cara seperti itu, yang pokoknya ya nggak boleh aja gitu. Harus aja pokoknya mama maunya gitu. Ya udah kamu mau ikutin atau enggak gitu. Itu nggak akan dilakukan sama anaknya gitu. Jadi ya zaman berubah, jadi mama-mama di rumah atau papa-papa di rumah juga harus berubah juga gitu, mengasuh sesuai dengan zamannya. Kan kadang ada yang nggak ngikutin zaman ya, dulu mama juga begitu diajarin sama nenek kamu, ada yang seperti itu. Iya betul, tapi jadinya susah ya. Jadi orang tuanya juga harus toleran nih, harus punya moral yang sangat baik juga ya Mbak Karin. Nah tapi ngomongin soal pembentukan moral ini kan pasti ada tahapan-tahapannya dong yang paling penting. Nah dari sudut pandang Mbak Karin sendiri selaku psikolog ini gimana nih Mbak? Iya, sebenarnya ini bukan sudut pandang saya, tapi memang kalau kita ngomongin moral itu biasanya ada tahapan-tahapannya. Ini dikemukakan oleh Kohlberg. Jadi sebenarnya ada 3 tahapan di mana terbagi jadi 6 level gitu. Nah, yang pertama ini tahapannya adalah prakonvensional. Pada tahap ini biasanya sampai usia 9 tahun, dari anak 0 sampai 9 tahun. Ini anak melakukan nilai hal-hal yang baik atau moral ini hanya karena berdasarkan konsekuensi. Jadi dia lihat apa yang menurut orang tuanya baik, apa yang orang tuanya boleh, jadi dia lakukan untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dan yang dia lakukan yang baiknya supaya dia dapat hal yang menyenangkan. Lalu di level yang keduanya, yang konvensional, ini lingkupnya lebih besar, dia berhubungan sama masyarakat. Jadi nilai-nilai moralnya mengikuti standar dari lingkungan sosial dan juga apa yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, post konvensional, ini nilai moral berdasarkan diri dia sendiri. Jadi ketika dia menilai apakah ini nilai moral yang ada bisa dia terima atau tidak. Nah, menariknya ternyata hanya 10-15% individu yang bisa sampai level yang ketiga tadi. In general, individu itu sampai level yang kedua aja, sampai yang stage yang kedua, yang konvensional. Jadi memang rata-rata individu itu nilai moralnya mengikuti lingkungan sosial. Tapi yang sampai dirinya sendiri gitu ya bisa menentang walaupun lingkungan mengatakan hal yang berbeda, itu hanya 10-15%. Dan itu kenapa Mbak? Ya. Bisa seperti itu? Karena memang tidak mudah ya, karena kan memang tadi moral itu biasanya berhubungan sama set of standard dari society atau dari masyarakat gitu. Jadi buat bisa dia melawan itu gitu ya, misalnya semua orang bilang A, dia bilang B sendiri, ya itu butuh proses yang sangat sulit juga gitu. sepertinya ya Mbak. Bunda dan juga papa-papa mungkin di rumah itu mereka harus seperti apa? Apakah mungkin harus dilawan lagi anak-anak remaja yang seperti itu yang melawan? Ataukah memang diberikan punishment, dan kalau kita ngomongin punishment yang efektifnya itu seperti apa untuk anak-anak yang mungkin melawan orang tuanya? Iya, nah ini harus tricky ya, memang satu proses komunikasinya jadi lebih panjang memang, karena saya selalu bilang kalau sama anak remaja itu sifatnya tidak langsung, jadi tanya balik gitu, menurut kamu kenapa? Jadi selalu dengarkan dari sudut pandang anak.
gitu. Jadi orang tua di sini hanya mengarahkan. Ketika anaknya bertahan gitu ya, orang tua tidak bisa bilang itu langsung salah gitu. Orang tua bisa kasih contoh misalnya berdasarkan pengalamannya dia, ada hal dampaknya seperti apa. Jadi paling tidak anak itu punya pengetahuan bahwa ada resiko-resiko yang mungkin terjadi. Ketika itu dia lakukan, selama itu tidak melanggar hukum dan selama tidak membahayakan keselamatan jiwanya, menurut saya biarkan saja, karena itu adalah proses dari pembelajaran juga. Pada akhirnya anak akhirnya bisa melihat, oh ternyata memang betul apa yang orang tua saya katakan gitu. Jadi pokoknya harus ditanamkan secara baik dan juga benar, khususnya untuk komunikasinya yang paling penting ya. Nah, bunda-bunda di rumah khususnya nih dalam menumbuhkan moral pada anak, orang tua ini kan harus dapat menjadi teladan pada anaknya ya Mbak Karin. Untuk menjadi teladan bagi anaknya, terlebih dahulu orang tua harus berperilaku sesuai dengan moral yang baik. Seperti menunjukkan bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua, menghormati orang lain juga. Nah ini apakah benar? Berarti kan memang orang tua juga harus mempunyai moral yang baik untuk dirinya sendiri, bahkan misalnya jadi parenting yang baik juga untuk anaknya. Nah ini apakah benar demikian, dan kira-kira penjelasan dari Mbak Karin sendiri gimana? Sangat benar, karena anak belajar dari modeling. Anak itu belum bisa apa-apa, dia akan lihat orang tuanya. Bagaimana orang tua bersikap, bagaimana orang tua berperilaku, itu yang anak lihat, itu yang anak contoh, itu yang akan berkembang menjadi kebiasaan dan prinsip-prinsip nilainya. Ketika orang tuanya misalnya kepelayan baik, menghargai, tidak memandang status sosial, anaknya akan melakukan hal yang sama gitu ya, mengucapkan terima kasih, tolong gitu. Tapi ketika orang tuanya atau individu dewasa di sekitarnya misalnya kasar ke orang lain, ya anaknya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi jangan salahkan anak, karena anak itu tergantung sama orang dewasa di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya orang tua ingin punya anak dengan nilai moral yang baik, ya kasih contohlah terlebih dahulu bagaimana itu moral yang baiknya. Nah sebenarnya, dan yang paling penting yaitu komunikasi tadi. Tapi sebenarnya kalau misalnya di dalam keluarga ini ada yang mungkin bunda-bunda merasa saya sudah memberikan pengertian sedemikian rupa, sudah memberikan keinginan terhadap anak, tapi anak saya masih gitu aja. Artinya misalnya dia mengatakan bahwa saya bukan orang tua yang baik nih, saya merasa gagal nih dalam mendidik anak. Nah kalau seperti itu gimana nih Mbak Karin? Apakah membutuhkan spesialis khusus kah? Atau mungkin ada yang harus dibantu mungkin dari pakar psikolog? Kira-kira gimana? Mungkin bunda-bunda di rumah juga perlu tahu juga nih, karena kan nggak semuanya misalnya keluarga di rumah itu tentram, baik-baik aja gitu. Ada juga yang memang kalut saking susahnya, rudetnya gitu di keluarga itu. Perlu apa sih gitu? Ketika misalnya orang tua di rumah sudah berusaha melakukan yang terbaik gitu ya, tapi ternyata masih tidak bisa berjalan dengan baik, maksudnya misalnya anaknya tetap membantah gitu dan nggak bisa menemukan kenapa sih penyebabnya, ya mungkin itu adalah tandanya harus mencari bantuan profesional gitu ya. Mungkin nanti profesional yang bisa bantu mencari tahu penyebabnya sehingga hubungannya bisa diperbaiki dan itu jadi lebih baik lagi. Dan bahkan jadi mediasi ya buat anak dan juga orang tua. Jadi mudah-mudahan nggak usah khawatir nih buat yang mungkin belum bisa mendidik anaknya atau menanamkan moral terhadap anaknya sejak dini. Nah itu ada pakar-pakar atau spesialisasi khusus psikolog. Jadi bunda-bunda tenang aja. Dan pokoknya terima kasih buat bunda-bunda di rumah yang sudah menyaksikan persembahan untuk bunda. Jangan lewatkan lagi pokoknya di episode selanjutnya yang gak kalah menarik daripada episode kali ini. Dan juga saya Azhara Masid bersama dengan saya Karin. Kami pamit undur diri. Bye-bye.